Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Samsul Muhlisin. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan prodi Psikologi Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk menganalisis tokoh di dalam sebuah film. Kebetulan film yang akan kita analisis ini baru saja rilis di bioskop, yaitu dengan judul Bila Esok Ibu Tiada. Di sini kita akan menganalisis 3 tokoh di dalam film tersebut dengan menggunakan 3 teori yang berbeda di masing-masing tokoh. Jadi ada 3 tokoh yang akan kita analisis. Yang pertama ada tokoh ibu, yang kedua ada tokoh Ranika, yang ketiga ada tokoh Rangga. Mari kita analisis satu persatu tokoh dengan menggunakan 3 teori yang berbeda. Sebagai dasar atau sumber, di sini saya menggunakan buku Psikologi Kepribadian milik Arwisol. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja untuk menganalisis tokoh, dimulai dari tokoh yang pertama. Tokoh pertama yang akan kita analisis yaitu tokoh ibu. Kita mulai dari tokoh ibu dengan menggunakan teori humanistik milik Abraham Maslow. Perlu diketahui sedikit saja, Abraham Maslow itu adalah tokoh humanistik yang sangat terkenal dengan 5 hierarkinya. 5 hierarki tersebut yaitu dimulai dari yang paling dasar, kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan keamanan, yang ketiga kebutuhan dimiliki atau dicintai, yang keempat yaitu kebutuhan harga diri, yang kelima yang paling puncak nih, yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Di situ menurut Abraham Maslow, untuk mencapai puncak atau aktualisasi diri, kita itu harus menyempurnakan. Kita harus menyempurnakan dari bawah, yaitu dari mulai kebutuhan fisiologis dan seterusnya. Itu harus sempurna. Kita tidak bisa mencapai aktualisasi diri tanpa menyempurnakan yang di bawahnya. Seperti itu. Kembali lagi ke topik yang tadi, kita akan menganalisis tokoh ibu. Jadi pada tokoh ibu di film tersebut, pada awalnya terlengkapi semua kebutuhannya, semua hierarki yang disebutkan tadi, sampai pada saat suaminya itu meninggal dunia. Jadi pada scenes awal itu tokoh ibu sangat gembira, sangat tidak ada kesusahan di dalam dirinya, karena juga tokoh ayah dalam film tersebut adalah sosok yang sangat humoris di dalam keluarganya. Jadi keluarganya itu merasa harmonis, di dalamnya itu kayak hanya ada kegembiraan gitu. Lalu ketika ayah meninggal, disitulah terjadi sedikit perubahan di dalam hierarki kebutuhannya, yaitu tepatnya hierarki kebutuhan yang ketiga, yaitu hierarki kebutuhan dimiliki atau dicintai, dengan ditandai dengan mimik wajah tokoh ibu itu lebih sering murung, dan juga pada menit 50-an tokoh ibu ini tiba-tiba menghilang dari rumah dan anak-anaknya itu tidak tahu kemana. Nah, di situ ternyata dia itu pergi ke Pekalongan untuk mengunjungi makam suaminya. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa tokoh ibu tersebut benar-benar kehilangan rasa dicintai dan rasa dimiliki, sehingga dalam hierarki kebutuhan Maslow maka terjadi sedikit perubahan di dalam hierarkinya. Di sana tokoh ibu tersebut menangis sembari mengenang suaminya, dan ada satu kalimat yang sangat dia ingat. Kata suaminya, "Jadilah orang baik yang tidak mempunyai batas ikhlas dan sabar." Ini bagus ini. Maksudnya dibuat untuk menjadi quotes itu bagus. Itu kata suaminya yang paling dia ingat.
Jadi dia itu bisa dikatakan tidak bisa move on lah. Jadi di situ ada perubahan di dalam hierarkinya. Itu untuk tokoh ibu. Selanjutnya tokoh Ranika. Ranika di sini adalah anak pertama dari keluarga tersebut. Ranika ini memiliki karakter yang keras kepala, egois, dan tegas, yang ditandai ketika Ranika itu lupa tentang hari ulang tahun ibunya dan menghubungi 3 adiknya dan sembari memarahi adiknya karena tidak ada yang mengingatkannya pada saat itu. Dan pada saat Sins makan ada sedikit konflik di sana karena kan membanding-bandingkan dirinya dengan adiknya si Rangga yang sibuk mengulik lagu untuk mini albumnya, sedangkan dia itu membandingkan dengan dirinya sendiri yang bekerja menjadi CEO lah di perusahaannya. Jadi kepribadian Ranika ini ketika dianalisis dengan teori kepribadiannya Adler, yang mana di sana Adler mengatakan bahwa anak pertama, karena Ranika ini anak pertama di dalam keluarganya, jadi menurut teori kepribadiannya Adler itu anak pertama adalah anak yang menerima perhatian yang tidak terpecah dari kedua orang tuanya. Perhatian dari orang tua itu cenderung membuat anak memiliki perasaan mendalam untuk menjadi superior atau kuat, kecemasan tinggi, dan terlalu dilindungi. Nah, di sini pada saat kelahiran adiknya yaitu si Rangga atau anak kedua, itu juga menimbulkan dampak traumatik pada anak sulung. Di dalam teorinya Adler itu menimbulkan dampak traumatik kepada anak sulung yang di dalam tanda kutip yaitu turun tahta, karena perhatiannya itu terbagi antara anak pertama dan anak kedua atau adiknya. Dan di situ juga ditulis dampak negatif dari hal tersebut adalah si anak sulung atau anak pertama ini merasa tidak aman dan takut tiba-tiba kehilangan nasib baik, dan cenderung memiliki karakter yang pemarah, pesimis, dan konservatif, serta tidak kooperatif dan senang mengkritik orang lain. Hal tersebut sesuai dengan karakter tokoh Ranika sebagai anak sulung di film tersebut. Selanjutnya kita akan menganalisis yang terakhir, kita akan menganalisis tokoh Rangga. Nah, tokoh Rangga di sini, Rangga ini digambarkan sebagai musisi idealis yang berjuang untuk mendapatkan kontrak rekaman. Ini menunjukkan bahwa dia itu memiliki cita-cita dan harapan yang tinggi meskipun menghadapi banyak rintangan. Keterasingan setelah kehilangan ayahnya, Rangga itu mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan keluarganya. Dia itu merasa terasingkan dan tidak mampu berkomunikasi dengan baik, yang mencerminkan dampak kehilangan pada perkembangan kepribadiannya. Juga pada saat pengalaman masa kecil, pengaruh keluarga, itu pada saat kehilangan bapaknya, yaitu sosok ayah atau Pak Haryo di situ sebagai sosok penyatu keluarga. Seperti yang saya katakan tadi, ayahnya itu memiliki sifat humoris dan itu membuat keluarganya itu menjadi kayak harmonis gitu, yang memberikan dampak besar dalam kehidupannya si Rangga. Jadi dia itu harus menghadapi kenyataan bahwa keluarganya tidak lagi utuh karena kehilangan sosok ayahnya, dan itu mempengaruhi cara dia melihat dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Dan juga dia itu memiliki persepsi diri. Di filmnya itu Rangga itu dilihat mungkin merasa tidak cukup baik dibandingkan saudara-saudaranya yang lebih sukses. Contohnya ya kakaknya, yaitu dia itu sukses di dalam bisnis, dan Rania adiknya yang ketiga itu menjadi artis. Jadi ini mempengaruhi
rasa percaya diri dan cara dia mengembangkan kepribadiannya. Lalu dalam perkembangan kepribadian dewasa, adaptasi terhadap kehilangan seorang Rangga atau tokoh Rangga itu kurang. Jadi Rangga itu harus belajar untuk beradaptasi dengan kehilangan dan mencari cara untuk mengekspresikan emosinya, yaitu dengan cara mengulik musik atau membuat lagu seperti yang dikatakan saya tadi. Jadi ini menunjukkan bahwa proses perkembangan kepribadiannya yang berkelanjutan, di mana dia itu berusaha untuk menemukan makna di dalam hidupnya setelah tragedi ayahnya yang meninggal. Juga dilihat dari hubungan interpersonal, dinamika hubungan Rangga dengan anggota keluarganya itu mencerminkan tantangan dalam membangun kembali ikatan yang telah hilang. Dia harus belajar untuk mendengarkan dan berkomunikasi dengan keluarganya yang merupakan bagian penting dari perkembangan kepribadiannya. Hal ini dilihat atau dianalisis menggunakan teori kepribadiannya Allport. Jadi yang dapat saya simpulkan, karakter Rangga dalam film Bella Esok Ibu Tiada itu mencerminkan perjalanan yang cukup kompleks dalam menghadapi kehilangan dan mencari identitas diri. Melalui lensa teori kepribadiannya Allport, kita dapat melihat bagaimana pengalaman masa lalu dan interaksi dengan lingkungan membentuk kepribadiannya di masa dewasa. Dan film ini tidak hanya menggambarkan kerinduan dan kehilangan, tetapi juga proses penyembuhan dan pertumbuhan yang dialami oleh Rangga dan seluruh anggota keluarganya. Mungkin itu saja dari saya untuk menganalisis 3 tokoh dengan 3 teori yang berbeda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.